Welcome back to Chop Tatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Sentika G-Series part kedua. Di episode sebelumnya, Ayuka dan G-Series akhirnya berhasil menyelamatkan Rinko dan Shotaro. Tak hanya itu, mereka akhirnya juga berhasil mengubah dunia tempat tinggal Fobia dengan membuat warga di sana berbicara dengan lisan mereka. Sehingga hal itu membuat Fobia yang sebelumnya ingin mengambil Ayuka dari G-Series mengurungkan niatnya. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Setelah sebelumnya Ayuka ditusuk oleh G-Series, kini Ayuka pun kembali berpindah dan tiba di dunia di mana ia tak bisa melihat apapun selain bayangan yang samar. Di saat ia tersadar, ia pun sudah dikelilingi oleh orang-orang dari dunia itu. Seperti dunia sebelumnya, keberadaan Ayuka sebagai manusia pun juga dianggap sebuah hal yang aneh di sana. Tak disangka beberapa orang yang berada di dunia itu menggunakan topeng dan sebagian lagi memiliki wajah seperti monster yang disebut Kaijin. Beruntungnya di sana Ayuka diselamatkan oleh dua kakak beradik berwujud monster serigala. Melihat wujud beberapa karakter di sana, kemungkinan Ayuka kali ini berada di dunia yang mirip dengan series Doppelganger Metropolis. Tak lama kemudian seorang robot humanoid mirip Yabai Kamen yang bernama Yoronosuke muncul mengganggu mereka. Namun saat melihat keberadaan G-Series di sana, Warunosuke lantas ketakutan dan pergi meninggalkan mereka. Sedangkan di dekat area itu terlihat G-Series dan Red Keeper yang sedang memperhatikan mereka. Setelah membawa Ayuka ke tempat yang aman, kedua kakak beradik itu lantas tak percaya bahwa ternyata manusia benar-benar ada di dunia mereka. Walau begitu, sang kakak tak ingin terlibat lebih jauh dengan manusia, karena ia merasa dunia mereka sangatlah berbeda. Namun sang kakak memiliki niat mulia untuk menyembuhkan mata Ayuka yang tak bisa melihat dengan resep yang ada di buku kuno yang ia miliki. Di mana di buku itu mereka harus menemukan rumput herbal yang hanya tumbuh di lembah seram. Namun diketahui lembah seram dikenal sebagai tempat yang sangat berbahaya bahkan bagi seorang kaijin sekalipun. Selain berbahaya, sang kakak merasa bisa saja rumput itu tak lagi tumbuh di sana, mengingat buku itu adalah benda kuno yang sudah lama. Selain itu, ia juga khawatir Ayuka akan takut melihat wujud mereka yang menyeramkan jika ia sudah bisa melihat. Sementara di tempat berbeda, ternyata Warunosuke memerintahkan anak buahnya untuk mencari Ayuka. Namun sayangnya mereka tak menemukannya. Di saat yang sama, ia mengingat bahwa Ayuka tak bisa melihat. Maka dari itu ia meminta anak buahnya untuk memasang jebakan di sekitar area lembah seram, karena ia yakin kedua kakak beradik itu juga pasti akan ke sana untuk membantu Ayuka. Malam harinya Ayuka pun makan bersama dan menghabiskan malam dengan kedua kakak beradik serigala itu. Hingga akhirnya Ayuka memberanikan diri bertanya tentang dunia itu pada mereka. Dari pertanyaan itu sang kakak pun menyadari bahwa Ayuka ternyata selama ini selalu berpindah-pindah tempat. Ayuka lantas menjelaskan bahwa di setiap dunia yang ia singgahi, ia memiliki misi khusus yang harus ia selesaikan sebelum waktunya berakhir. Dan setelah misi itu selesai, ia akan berpindah lagi ke dunia yang selanjutnya. Sang adik yang mengetahui Ayuka akan pergi lantas membuatnya bersedih karena mereka tak bisa bersama lagi. Saat ia menyendiri, tiba-tiba Warunosuke muncul dan menyadari bahwa serigala kecil itu telah jatuh cinta pada Ayuka. Namun di sana ia lantas mengejeknya karena kaijin dan manusia tak akan bisa bersatu sampai kapanpun. Karena kaijin selalu digambarkan sebagai sosok yang jahat bagi manusia. Di saat yang sama, robot itu membisikkan sesuatu pada serigala kecil itu, sehingga membuatnya terpengaruh oleh niat jahat Warunosuke yang ingin membuat Ayuka tetap berada di dunia mereka. Dan serigala kecil itu akhirnya bersedia membantu mereka. Sementara G-Series yang menyadari waktunya tinggal sedikit lantas bergegas mencari Ayuka. Keesokan harinya G-Series pun menemukan kediaman serigala itu. Namun kaijin yang merasa G-Series merupakan sebuah ancaman lantas memulai pertarungan dengannya. Saat sang kakak lengah, serigala kecil itu lantas membawa Ayuka menemui Warunosuke. Namun sayangnya di sini Ayuka lantas dibawa olehnya untuk dijadikan pameran di kebun binatang agar Warunosuke dapat meraup keuntungan dari hal itu. Di sini serigala kecil itu baru menyadari bahwa ternyata dirinya telah ditipu. Sementara di tempat sebelumnya pertarungan G-Series dan serigala itu masih terus berlanjut, hingga akhirnya sang kaijin kecil itu berkata bahwa Ayuka telah diculik oleh Warunosuke. G-Series yang mendengar hal itu lantas meminta kedua kakak beradik itu ke lembah seram saja, sementara ia akan menyelamatkan Ayuka.
Walau sang kakak sempat ragu, namun serigala kecil itu meyakinkannya untuk percaya pada J-Series. Singkat cerita, akhirnya J-Series menemukan tempat persembunyian Warunosuke dan pasukannya. Sementara kedua kaijin masih berusaha mencari obat herbal itu. Di tengah perjalanan, serigala kecil itu lantas mempertanyakan mengapa mereka tak berbuat kejahatan seperti kaijin pada umumnya. Sang kakak lantas menjelaskan bahwa walau mereka terlahir dari ras yang dikenal jahat, namun hal itu tak harus membuatnya juga melakukan kejahatan. Di tempat sebelumnya, setelah mengalahkan anak buah Warunosuke, J-Series pun bertransformasi ke wujud Satria Sentikanya dan melanjutkan pertarungannya dengan Yabayakanon itu. Dan dengan mudah akhirnya robot itu berhasil dikalahkan. Sementara kedua kakak beradik itu akhirnya berhasil mengambil obat herbal dari lembah seram dan memberikannya pada Ayuka yang telah diselamatkan J-Series. Di sini serigala kecil itu tak menyangka bahwa ternyata Ayuka mengkhawatirkannya. Karena sebelumnya ia merasa Ayuka yang seorang manusia akan ketakutan saat mengetahui dirinya adalah seorang kaijin. Ketulusan serigala kecil itu lantas membuat item Rift Cells muncul di sana. Dan dengan obat yang mereka temukan, akhirnya mata Ayuka bisa melihat lagi. Namun sayangnya di sana Ayuka belum sempat berterima kasih pada mereka secara langsung. Dari kejauhan, kedua kakak beradik itu akhirnya membulatkan tekad untuk menjadi kaijin yang baik dan mereka pun berpisah. Seperti biasanya, J-Series pun membunuh Ayuka untuk melanjutkan perjalanan mereka ke dunia berikutnya. Dan seketika itu juga mereka pun menghilang. Keesokan harinya, Ayuka pun terbangun di sebuah pantai. Di sini akhirnya Ayuka mulai terbiasa dengan semua yang ia alami, menyelesaikan misi di setiap dunia dan mengumpulkan item Rift Cells. Namun yang kini masih menjadi pertanyaan terbesarnya adalah mengapa dirinya yang harus melakukan hal itu. Sementara di sebuah kastil terlihat seorang pria membawa laporan darurat dari markas besar Gondial kepada pria yang bernama Digel. Namun sebelum ia menyampaikannya, Digel telah menyadari bahwa J-Series telah muncul dan mengacau di beberapa dunia. Maka dari itu Digel bertekad untuk turun tangan langsung mengatasinya. Sementara di tempat sebelumnya, seorang pria berbaju hijau tiba-tiba muncul di dekat Ayuka. Dari lencana di bajunya, Ayuka menyadari bahwa pria itu merupakan seorang Sentika. Tanpa basa-basi, pria itu lantas berkata pada Ayuka untuk tidak macam-macam dan memintanya pergi dari dunia itu. Ayuka yang bingung pun pergi menemui J-Series untuk memberitahunya tentang pertemuannya dengan pria itu. Hal itu pun sontak membuat J-Series terkejut. Namun Ayuka merasa ia tak mungkin tak melakukan apa-apa di sana. Maka dari itu Ayuka memutuskan untuk tetap menyelesaikan misinya di dunia itu. Di perjalanan, Ayuka pun bertemu dengan beberapa orang yang aneh di dunia itu yang mengabaikan perkataannya. Hingga akhirnya ia menemukan seorang gadis dan mengantarnya pulang bertemu dengan ibunya. Namun di saat yang sama, Ayuka tiba-tiba pingsan dan tak sadarkan diri. Dan saat terbangun, ia mendapati dirinya kembali ke tepi pantai seperti sebelumnya. Hal itu tentu membuat Ayuka kebingungan. Dan lagi-lagi pria berjaket hijau sebelumnya muncul kembali dan memperingatkan Ayuka untuk pergi dari dunia itu. Saat Ayuka terpojok, J-Series pun muncul dan memanggil pria itu dengan sebutan guru. Di saat yang sama, akhirnya pertarungan mereka pun terjadi. Di tengah pertarungan, tiba-tiba pria itu lantas bertanya tujuan J-Series datang ke dunia itu. Namun sayangnya J-Series pun tak tahu mengapa ia bisa sampai ke sana. Bahkan sebenarnya ia pun tak ingin datang ke dunia yang menyedihkan itu. Perkataan J-Series itu lantas membuat pria itu marah dan berubah ke wujud Sentika Vanitas dan menghajar J-Series berkali-kali. Seketika itu juga J-Series juga bertransformasi ke wujud Sentikanya. Melihat hal itu, Vanitas lantas mengira J-Series dapat berubah di dunia lain karena izin dari Gandial. Namun ternyata hal itu dapat dilakukan karena J-Series memodifikasi Revok-nya. Walau itu melanggar aturan, namun J-Series tak peduli lagi dengan hal itu. Pertarungan pun terus berlanjut. Vanitas yang meyakini dirinya lebih kuat dari J-Series lantas bersiasat untuk menyerang Ayuka yang dirasa merupakan kelemahan dari J-Series. Saat J-Series terpancing untuk melindungi Ayuka, Vanitas lantas memanfaatkan situasi itu untuk menyerangnya hingga hal itu membuat J-Series hancur berkeping-keping. Ayuka yang melihat hal itu lantas hanya bisa terdiam. Seketika itu juga program Revok di ponselnya juga ikut menghilang bersamaan dengan kekalahan J-Series. Namun di sisi berbeda, tampak Red Keeper yang masih berdiri mengisyaratkan waktu mereka sudah semakin sempit. Ayuka yang menyadari tak ada lagi yang melindunginya, ia pun lantas berlari menghindari Vanitas di sana. Sementara di suatu tempat, program GMCC tak mendeteksi keberadaan J-Series lagi, sehingga mereka menyimpulkan bahwa J-Series telah mati. Maka dari itu mereka berencana mencari kandidat selanjutnya yang kemungkinan hanya akan ditemukan 100 tahun sekali. Bersamaan dengan itu, tampak pemimpin mereka bernama Zeigen yang sedang menikmati musik di sana. Sementara di tempat sebelumnya, Ayuka pun masih berlari.
Namun hal itu tetap saja membawanya ke tempat yang sama seperti sebelumnya dan juga bertemu kembali dengan orang-orang yang sama seperti sebelumnya. Namun saat ia bertemu gadis kecil tadi, Vanitas muncul kembali dan mengusir Ayuka. Hingga malam tiba, Ayuka pun kembali ke rumah orang tua sang gadis itu. Namun lagi-lagi Vanitas muncul di sana dan membunuhnya. Seketika itu juga Ayuka pun kembali ke tepi pantai seperti sebelumnya. Di sana terlihat Red Keeper yang membawa bunga yang hampir layu. Tak lama kemudian Vanitas muncul kembali dan memberitahukan Ayuka bahwa itu adalah dunia yang mengulang hari yang sama. Karena itu juga usaha apapun yang dilakukan Ayuka tak akan mengubah apapun di dunia itu. Ayuka juga tak seharusnya ada di sana. Vanitas pun menegaskan bahwa apapun yang terjadi pada dunia Ayuka, ia tak peduli dengan hal itu. Dari pernyataan itu, Ayuka lantas teringat perkataan Fobia yang mengatakan tentang kehancuran dunia Ayuka sebelumnya. Saat Vanitas akan membunuh Ayuka, tiba-tiba muncul item Rift Cells dari rasa takut Ayuka. Di saat yang sama, G-Series yang ternyata masih hidup pun muncul. G-Series pun lantas menegaskan bahwa ia tak sama seperti dirinya yang dulu. Ia pun sebelumnya sengaja mengaktifkan penghancuran diri sebelum Vanitas menyerangnya, yang berarti hal itu hanyalah tipuan belaka. Dan diketahui program penghancuran diri merupakan sebuah pelanggaran bagi para Sentika. Namun sayangnya tentu G-Series tak peduli dengan aturan itu. Di sini pertarungan pun kembali berlanjut. Menyadari pengorbanan G-Series membuat Ayuka semakin menaruh kepercayaan padanya. Di saat yang sama keduanya pun berubah. Hingga akhirnya Vanitas berhasil dilumpuhkan oleh serangan dari pedang G-Series. Setelah pertarungan berakhir, akhirnya terungkap bahwa dunia yang terus berulang itu sengaja dibuat oleh Vanitas untuk mengenang anaknya yang bunuh diri ke laut. Hal itu sekaligus untuk menebus rasa bersalah Vanitas karena telah meninggalkan keluarganya demi menjalankan misi sehingga istrinya juga harus ikut tewas. Dan itu adalah dunia ratapannya yang terus mengulang di hari itu. Sebelumnya Ayuka pun merasa sangat khawatir pada G-Series saat ia mengetahui dirinya telah mati. Namun G-Series lantas menanggapinya dengan sebuah lelucon sehingga Ayuka menamparnya. G-Series yang telah memahami perasaan Ayuka lantas menegaskan bahwa apapun yang terjadi pada dirinya, Ayuka tetap harus menyelesaikan misi itu demi dirinya. Diketahui ternyata di sini G-Series melakukan petualangan itu bukan semata-mata demi kepentingannya sendiri, melainkan untuk menyelamatkan dunia Ayuka. Untuk melanjutkan perjalanan mereka, lagi-lagi G-Series membunuh Ayuka dan mengucapkan selamat tidur padanya. Demikianlah alur cerita Sentika G-Series part 2 kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.